kelompok 2 akan menjelaskan mengenai design thinking, berpikir kritis dan bertindak kreatif. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Amanat Zakia Arifah. Arumni Zahwa Gaisani. Main Syarolatul Akhlak. Muhammad Erlangga, Muhammad Ziko Oktaviano Jaya, Naila Putri Oktaviani, dan Syamsir Nur Alam. Pernah punya ide keren tapi gagal? Atau lihat masalah tapi bingung gimana solusinya? Bayangin, bikin aplikasi belajar dengan langsung fokus pada fitur canggihnya, tapi tanya kepada teman apa tujuan belajar dan aplikasi impian mereka. Itulah design thinking, memahami pengguna, mencari masalah sebenarnya, menghasilkan banyak ide gila. Ini superpower buat mecahin masalah dan mewujudkan ide brilian di berbagai bidang. Penasaran dengan design thinking? Yuk simak penjelasan berikut ini. Adapun menu utama dari video ini yaitu materi, kuis, dan daftar pustaka. Adapun juga submateri yang terdapat dalam video ini yaitu pengertian design thinking, manfaat design thinking, tujuan design thinking, tahapan-tahapan design thinking, contoh penerapan design thinking, dan kesimpulan. Pengertian design thinking. Pengertian design thinking. Design thinking merupakan metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan pada manusia. Masalah ini bisa diselesaikan melalui empati, berpikir kreatif, dan pengujian iteratif untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan efektif. Design thinking menggabungkan elemen desain, ilmu sosial, dan teknologi untuk merancang cara penyelesaian yang fungsional dan juga mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis pengguna. Dengan ini, masalah dinavigasikan ulang dari sudut pandang pengguna, dan solusi pun dapat dikembangkan melalui proses berulang yang berkelanjutan dan interaktif. Manfaat dari design thinking. Manfaat dari design thinking bermanfaat untuk menciptakan solusi dan inovatif dan kreatif. Design thinking juga dapat membantu mengurangi risiko kegagalan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan berbagai alat dan teknik, tim dapat menghasilkan ide-ide baru dan mengembangkan solusi inovatif. Hal ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dan peluang pertumbuhan yang baru. Tujuan dari design thinking. Tujuan design thinking adalah untuk menghasilkan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan pengguna. Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berorientasi pada pengguna dengan cara 1. Memahami pengguna, 2. Mengidentifikasi masalah yang tepat, 3. Mendorong inovasi, 4. Meminimalisir risiko kesalahan, 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Design thinking juga dapat diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan layanan publik. Tahapan-tahapan design thinking. Yang pertama ada empati. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna dengan cara melakukan riset, wawancara, observasi, dan teknik lainnya untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman pengguna. Yang kedua ada definisi. Definisi merupakan tahapan di mana kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empati. Disinilah kita akan menganalisis, pengamatan, dan mensintesinya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Ideasi, tahap ketiga dari proses design thinking adalah ideasi. Pada tahap ini, seorang mulai menghasilkan ide dengan cara berpikir kreatif, yaitu berpikir di luar kotak, out of the book, untuk mengidentifikasi solusi baru atau alternatif untuk pernyataan masalah yang dibuat.
Prototype, tahap ini membuat representasi fisik atau digital dari ide-ide yang dipilih. Prototype dapat berupa model sederhana, sketsa interaktif, atau simulasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan solusi. Yang kelima ada uji publik. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seseorang akan menguji produk lengkap secara teliti dan menyeluruh menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase pembuatan prototipe. Selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk mendapatkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan pengguna serta penggunanya. Contoh penerapan desain thinking. Tokopedia. Penerapan desain thinking pada aplikasi Tokopedia dilakukan dengan memahami kebutuhan pengguna melalui riset dan feedback, kemudian merumuskan masalah seperti kesulitan menemukan produk terpercaya. Sehingga, tim Tokopedia menciptakan ide-ide solusi seperti fitur toko resmi dan star seller, lalu membuat prototipe dan mengujinya kepada pengguna untuk melihat efektivitasnya. Setelah mendapatkan hasil positif, fitur-fitur tersebut diterapkan secara luas untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna dalam berbelanja online. Traveloka. Prinsip-prinsip yang selalu menjadi dasar dalam proses perancangan desain antarmuka di Traveloka nyatanya pun sejalan dengan design thinking. Prinsip tersebut antara lain adalah data inform, empati, deliver, dan iterate. Pembuatan desain selalu berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengguna, lalu disusun berdasarkan empati terhadap permasalahan yang dialami pengguna. Selanjutnya, desain disajikan untuk diuji dan proses perancangan akan diulang hingga menemukan hasil yang tepat. Gojek sebagai sebuah perusahaan berdiri dengan didasari desain thinking. Perusahaan ini lahir dari keresahan Nadiem Makarim saat mengarungi kemacetan di Jakarta dan mendengarkan kisah tukang ojek pangkalan yang penghasilannya tak pasti. Bentuk empati tersebut lalu didefinisikan dengan aplikasi yang diharapkan bisa mengakomodasi kedua kebutuhan tersebut, yakni kendaraan untuk menghadapi kemacetan dan kejelasan penghasilan bagi tukang ojek. Bahkan kini Gojek pun tidak hanya menghadirkan layanan ojek daring, tetapi ia juga meluncurkan beberapa layanan berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti pesan antar makanan, jual beli tiket secara online, dan lain-lain. Kesimpulan dari desain thinking. Kesimpulan, design thinking adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Prosesnya terdiri dari 5 tahap, yaitu empati, definisi, ideasi, prototipe, dan uji publik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi yang tepat dan inovatif dari sudut pandang pengguna. Metode ini bermanfaat di banyak bidang seperti pendidikan dan bisnis. Dengan design thinking, kita diajak untuk kerja tim, berpikir kreatif, dan terus memperbaiki solusi berdasarkan masukan agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Mari uji pemahaman kalian dengan menjawab pertanyaan kuis berikut ini. Metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan pada manusia. Apakah ini pengertian dari design thinking? Jawabannya adalah benar. Tahap yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna. Apakah ini pengertian dari metode ideasi? Jawabannya adalah salah. Apakah empati merupakan tahap terakhir membuat desain thinking? Jawabannya adalah salah. Apakah definisi merupakan tahapan di mana kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empati? Jawabannya adalah benar. Apakah aplikasi Tokopedia merupakan salah satu contoh penerapan desain thinking pada aplikasi? Jawabannya adalah benar. Itulah penjelasan mengenai design thinking. Semoga bermanfaat dan terima kasih.